Pernah dengar? Tapi itu keliru, ya. Oke, ini bicara masalah kecantikan, kemudian saat seorang wanita hamil, saya tidak sendiri. Karena saya harus mengundang seorang wanita hamil juga. Kita panggil yuk, ini dia namanya Sarwenda. Nah, halo Bumil cantik. Aduh tinggi banget dokter, saya jinjit. Bener-bener cantik ya. Tapi karena lagi hamil kita duduk aja. Jadi Oke, jangan lama dok. berdiri. Yuk, tepuk tangan lagi. Sekali lagi buat Sarwenda. Oke, Sarwenda sehat. Sehat. Wah, Baiklah. terakhir kemari sama sekarang memang bener ya. Auranya keluar. Tapi gini, kita pengen Sarwenda cerita tentang seputar kehamilannya sekarang ini bulan keberapa sih? Ini sekarang udah jalan ke-6. Alhamdulillah, Amin. sisa 3 bulan insya Allah sehat. Tidak hanya Sarwenda tapi juga baby di dalam ya. Amin. Kemudian lancar. Pengennya sesar atau normal? Itu sedang menjadi perdebatan antara aku dan suami. Jadi kebetulan Ruben waktu itu pernah nemenin orang hamil, ngelahirin Waktu syuting gitu? normal. Jadi dia shock ngeliat orang ngelahirin normal itu ada yang 22 jam dan ada yang sampai keluarganya panik dan istrinya nangis-nangis kan kesakitan gitu. Jadi dia nggak mau aku sakit, dia maunya aku sesar. Tapi aku maunya normal. Oh, malah sebaliknya ya. Tadi bicara masalah kecantikan yang terpancar itu adalah berkaitan dengan bagaimana salah seorang wanita yang lagi hamil itu merespon positif tidaknya terhadap proses kehamilan. Makanya kan ada beberapa yang mungkin nolak kehamilan tersebut atau yang memandang kehamilan itu suatu beban banget. Nah, ini sebaliknya nih. Wenda kan sangat-sangat enjoy dengan kehamilannya. Kita lihat di beberapa media sosial benar terlihat banget enjoy seorang Sarwenda dengan kehamilannya, bahwa cantik itu tidak harus dipoles dengan make up ya. Aku justru dulu kan suka make up. Sekarang bawaannya jadi males make up. Itu tanpa make up tuh. Itu nggak make up. Wah, Baru bangun cantik tidur. ya. Yang cowok langsung kacamatanya di double. Ya kan udah kebukti nih lewat beberapa foto-foto postingan dengan Ruben. Nah, ini ada juga nih katanya, kalau tadi kan di awal saya nanya kalau cantik yang terpancar. Nah, ini tebak-tebak nih, cowok atau cewek? Kira-kira ayo, Adek. Cewek tuh, didoain cewek. Karena cantik cewek itu apa istilahnya, kayak pernyataan di luar seperti itu ya. Yang rajin dandan. Tapi aku gitu. jadi males dandan loh. Gimana nih? Langsung balik lagi cowok. Cowok. Malas dandannya begini ya? Cantik begini ya? Kalau Dokter Resa kira-kira cewek atau cowok? Cewek juga? Oke, ini bicara masalah jenis kelamin yang dikaitkan dengan kecantikan yang terpancar. Tentunya ya, insya Allah namanya itu juga doa ya. Tapi tetap untuk memastikannya USG ke dokter. Tapi katanya belum boleh dibuka ya, bulan ke-6 ya? Dibuka ke publik, udah pernah periksa jenis kelamin? USG udah, 4D juga udah. Anaknya nggak mau kasih lihat. Dikasih lihat pantat mulu sama dia. Terus Mama, no. iya, No. kasih lihat mukanya aja begini dok, pas USG-nya. Jadi dia nggak mau kasih lihat. Terus kakinya ditutup mulu, cuma nendang-nendang doang gitu. Keluar gitu gini, surprise. Mungkin kayak gitu. Gitu ya. Oke, nah ini bicara masalah kecantikan, tentunya Sarwenda biasanya kalau di saat sebelum hamil sering perawatan dong. Perawatan muka pasti. Iya. Kan kita banyak make up, jadi perawatan muka, terus perawatan badan gitu. Saat hamil gimana? Ada perubahan? Pas hamil aku stop semuanya gitu. Cuman ada beberapa kayak. Kenapa stop? Kata dokternya nggak boleh, jadi aku konsultasi oke. lagi sama dokternya. Dok boleh nggak gitu? Karena posisinya sekarang aku lagi hamil dan cuman ada satu krim yang dipakai kalau misalnya lagi ada jerawat dikit gitu. Oke. Karena aku lumayan jerawatan jadinya, kan tadinya nggak. Jadi cuman itu doang yang bisa. Oh, yang lain disuruh dokter stop ya? Apalagi krim malam nggak boleh katanya. Nah, di segmen ini kita ingin bahas mengenai kendala cantik saat hamil. Oke. Salah satu tadi tuh perawatannya. Emang kenapa sih nggak boleh katanya? Yang pertama nih, ini ada statement pernyataan bahwa di saat hamil dianjurkan tidak menggunakan krim. Baik cantik pertama, kendala cantik pertama, pakai krim wajah bahaya untuk janin. Iya. Benar apa enggak? Oke, kita pindah ke set demo. Ayo Sarwenda. Oke.
Ya, bicara masalah perawatan di saat lagi hamil tentunya ada kaitan dengan krim-krim tadi ya untuk jerawat atau istilahnya pencerahan. Nah, maksud di sini adalah kadang-kadang masyarakat tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter karena proses hormonal yang berubah di saat kehamilan, yaitu yang berkaitan dengan hormon androgen. Tentunya beberapa wanita yang lagi hamil itu tumbuh jerawat ya. Tapi pada dasarnya ini untuk penonton kita yang di rumah kadang-kadang kan tanpa konsultasi dulu bahwa di sini banyak penelitian obat khusus untuk jerawat ya itu mengandung beberapa bahan yang sifatnya teratogenik, bisa memicu istilah kegagalan pada proses kehamilan tersebut ya, memicu kanker pada si kandungan atau si bayinya. Nah, ini solusinya untuk beberapa kondisi jerawat pada ibu hamil tentunya adalah berhati-hati saat kita menggunakan beberapa produk kecantikan. Nah, untuk sehari-harinya dikarenakan produksi minyak berlebih bisa pada wanita yang lagi hamil, cukup gunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit kan, Sarwenda ya? Iya, aku nggak ada perawatan apa-apa lagi sih, cuman cuci muka doang paling. Iya, pas cuci muka juga di tempat yang sangat berjerawat sebaiknya hindari menggunakan sabun yang berscrub. Walaupun sabun yang untuk scrub atau untuk peeling 2 minggu sekali itu dibutuhkan, tapi dioles pada bagian yang tanpa jerawat. Ya, kemudian yang kedua saat dielap atau diusap dengan anduk jangan digosok ya. Cukup ditepuk-tepuk. Kalau aku biasanya kalau habis cuci muka pakai tisu doang, tek gitu. Boleh, ya. Kemudian untuk kasus yang wanita lagi hamil itu kulitnya kering, itu bisa dengan cukup menggunakan kandungan base-nya itu adalah yang air, jangan yang minyak kalau pelembabnya, atau menggunakan yang berbahan olive oil juga bisa. Ya, untuk bagian tubuh-tubuh yang kering juga penggunaan olive oil juga bisa atau minyak zaitun. Biar tetap. Emang sih lumayan kering, cuman aku pakai yang buat bayi aja deh. Yang buat dede ya. Oke. Nah, itu yang pertama, kendala cantiknya. Ya, penggunaan krim wajah selama hamil. Kendala kedua kira-kira apa ya? Saat hamil sebabkan bayi sungsang. Pernah dengar nggak, Sarwenda? Nggak begitu sih dok. Enggak ya? Oke, ini bicara masalah pernyataan misalnya mandi malam saat hamil sebabkan bayi sungsang, atau pernyataan Sarwenda mandi malam itu kembar gitu ya, kembar air, apakah tepat atau belum tepat? Kita konsultasi langsung dengan rekan sejauh saya yaitu Dr. Caroline Hutomo. Halo, Dr. Caroline. Halo. Dokter di tengah, Dok. Iya. Oke, Dok. Ini sebelum membahas yang kendala cantik yang kedua, kita bahas dulu pernyataan atau informasi dari Sarwenda tadi, mandi malam bisa berisiko kembar air. Oke. Ini kalau ada segmen mitos atau fakta nih termasuk mitos. Mitos! Jadi nggak apa-apa ya dok ya? Kan kasihan pasangannya dok ya kalau nggak mandi ya. Kasihan. Apalagi Sarwenda dengan aktif. Ya, kalau yang wanita-wanita aktif pulangnya terpaksa larut malam, masa nggak boleh mandi gitu kan pasangannya sambil tidur sambil mulutnya disekap. Tapi mandinya minimal paling air hangat kali ya? Ya, untuk solusinya pakailah air hangat kalau suasana sedang dingin. Nah, kembar air ini sebenarnya itu air ketubannya yang banyak ya dok ya? Ya, mungkin istilahnya yang tadi Mbak Sarwenda bilang itu mungkin yang dimaksud polihidramnion ya. Jadi hamil dengan jumlah air ketuban yang berlebihan. Penyebabnya biasa apa itu dok? Biasanya satu dari produksi ya, atau kedua memang ada penyakit dari ibunya. Kalau yang ini dok, mandi malam saat hamil sebabkan bayi sungsang. Nah, ini juga mitos nih ya. Mitos juga ya. Itu apa ya? Jadi sungsang tuh berarti posisi seharusnya yang normal ya. Bayi itu posisinya kepalanya di bawah. Oke. Nah, yang namanya sungsang bokongnya di bawah. Itu yang namanya sungsang. Jadi yang menyebabkan sungsang bukan karena mandi malam ini. Dan ini udah pasti mitos. Kalau sungsang tuh ditentukan oleh satu dari rahim. Kedua dari bayinya itu sendiri. Ketiga dari ari-ari atau plasenta dan tali pusat. Rahim, misalnya kalau bentuk rahimnya dia ada gangguan ya, misalnya si ibu ini hamil dengan myom, nah ini bisa menyebabkan posisi bayinya menjadi sungsang. Nah, sungsang di usia kehamilan berapa yang harus dikhawatirkan emang enggak? Nah, jadi kenapa kita harus memikirkan sungsang atau tidak gitu ya? Tentu untuk proses persalinan. Jadi tentu yang mengkhawatirkan kalau sudah mendekati proses persalinan ya, si bayi posisinya masih sungsang. Nah, misalnya di atas 32 minggu masih tetap seperti itu, cenderung dia akan sulit untuk berbalik ke bentuk kepala ya, ke posisi kepala. Iya, masyarakat umum mengatakan bahwa mengangkat kaki ya, ngangkat kaki sama angkat meja.
itu bisa memperbaiki Ngangkat posisi atau nungging. Ya, itu benar dok. Kalau cara-cara alami lah. Jadi kalau seandainya yang membantu untuk memperbaiki posisi sungsang, itu memang ada posisi tertentu. Jadi posisinya seperti posisi bersujud ya. 15 menit 8 kali dalam satu hari. 8 kali 15 menit. Nah, itu diharapkan pada waktu kontrol berikutnya itu udah kembali ke bentuk ke posisi kepala, bukan sungsang lagi. Berarti istilahnya adalah untuk menghindari situasi ini, makanya dokter menganjurkan ya periksalah ke bidan atau ke dokter Ya, untuk tentu. memastikan posisi dari bayi dan perjalanan kesehatan. Kita bicara cantik tentunya berkaitan dengan asupan nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari, termasuk ibu hamil. Buah dan sayur. Sarwenda senang buah dan sayur nggak? Kayak di depan atas meja kita ini ada apel. Senang di jus atau dimakan utuh begini? Aku lebih suka di jus. Nah ini dok, masalah kendala ibu hamil mungkin dikarenakan kasus kayak mual atau nggak enak di proses pencernaannya, akhirnya memilih yang, ya saya pengen tetap sehat untuk anak saya, mengkonsumsi jus. Kemudian agak sulit dengan yang padat lah, misalnya itu boleh ya? Silakan. Kalau seandainya memang dengan yang padat seperti ini ibu hamil agak kesulitan, dengan di jus boleh, silakan. Oke, aturan masih sama kayak pola hidup sehat, jus boleh tapi kurangin gula gitu ya? Nah tentu kalau bisa sebaiknya jangan tambah gula, apalagi dengan ibu hamil yang peningkatan berat badannya sudah banyak gitu ya. Kalau perlu nggak usah tambah gula. Aku sih nggak pakai gula sama sekali. Nggak pakai susu, Kalau pakai Sarwenda krim masih gitu ya? Nggak pakai gula. Oh Sarwenda masih membutuhkan ya, pakai gula sepertinya gitu dok? Oh kalau Sarwenda sih ini masih Udah, ya? langsing. Tapi saya emang nggak begitu suka ditambahin gula. Oh itu karena lebih menurut bagus, saya lebih bagus kalau nggak udah tambah ada gula memang. Lebih manisnya bagus. sendiri dari buah Manis itu. dari buahnya ya. Pada dasarnya adalah gimana kita mengontrol kondisi kesehatan kita, apalagi Anda saat ini mungkin lagi sedang hamil. Terima kasih Dr. Caroline. Terima kasih juga.